Selamat bertemu kembali di channel Gaman Multimedia. Ya, hari ini saya akan kongsikan satu video lanjutan daripada video saya yang lalu, yaitu pengenalan kayu. Nah, hari ini kita masuk kepada pengenalan kayu yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Nah, kayu yang ingin saya perkenalkan, ya, ini letaknya kurang lebih 10 meter dari saya sedang berdiri. Nah, itu dia, ya. Nanti kita akan hampiri kayu ini. Kita akan berada di bawah pokok ini. Kayu ini memang tinggi. Kalau dari pokoknya di bawah bagian banir atau ya pangkal pokoknya hingga ke pucuknya, ya memang cukup tinggi, tapi saya tidak pasti berapa ketinggiannya. Menurut penilaian saya secara kasar, ya memang lebih daripada 15 meter, ya, 15 meter, lebih daripada 30 meter, ya, sebenarnya lebih daripada 30 meter atau hampir 200 kaki. Oke guys, mari saya ajak saudara-saudara Tempinai Ngawi. Kita akan mendekati kayu ini. Oke, karena pada video saya yang lalu saya telah berjanji bahwa saya akan lanjutkan pengenalan kayu ini kepada video seterusnya. Dan hari ini kita masuk pada video yang kedua, pengenalan akan kayu. Memang banyak kayu yang saya ingin perkenalkan, ya. Tapi hari ini baru kita masuk pada pengenalan kayu yang kedua. Apapun guys, saya bukan pakar kayu. Saya bukan pakar kayu seperti orang-orang yang, ya, atau seperti mereka yang memang bekerja di perhutanan, ya. Saya hanya memperkenalkan kayu ini sesuai dengan pengetahuan saya atau pengenalan saya dari sudut pandang orang kampung, khususnya orang dusun. Nah, ini dia. Ya, hari ini kita mengenali satu lagi pokok kayu. Kalau yang video yang lepas saya telah memperkenalkan satu pokok yang kita namakan, bukan kita namakan, sebenarnya namanya adalah, nama pokok itu adalah togop dalam bahasa tempatan dusun. Nah, pokok yang ingin saya perkenalkan pada hari ini adalah patau. Kayu ini juga saya tidak pasti apa panggilannya, ya, sebutannya secara saintifik atau panggilan menurut perhutanan. Oke, ini adalah patau. Biasanya kayu ini, pokok kayu ini, ya, dia akan tumbuh membesar dan spesies kayu yang memang cepat membesar, tapi tidaklah secepat pokok sana, ya. Ini dia memang cantik kalau dilihat, memang cukup cantik, unik, karena memang banyak banir. Oke, saya perkenalkan kayu ini satu persatu. Kayu ini selalunya menjadi larangan oleh pihak perhutanan. Mereka melarang pokok ini daripada ditumbangkan atas dua perkara yang saya tahu. Pertama, karena pokok ini memang berbuah dan buahnya akan menjadi makanan, ya. Buahnya, bentuk buahnya ini bulat-bulat bertangkai panjang sebelum ia menjadi matang, dan kemudian nanti setelah itu dia akan menjadi seperti ya, buahnya lebar berwarna hitam. Ya, ini buahnya.
Ini buahnya. Ini saya percaya Anda tahu ya. Biasa dengan pokok ini. Ini patau. Ini buahnya selagi ya masih dalam bentuk bunga. Nah, dalam keadaan seperti ini, binatang yang suka memakan ini, buah ini adalah keluang, atau dalam bahasa tempatannya, khususnya bahasa dusun, gawer. Nah, gawer. Oke. Nah, dan apabila ia jatuh, khususnya buah yang sudah matang itu, yang sudah berwarna hitam, lebar, hitam, itu akan menjadi makanan binatang-binatang yang bergerak di atas permukaan tanah. Bahkan buah ini ya menjadi kegemaran makanan bagi orang tempatan. Ya, karena buahnya, bijinya apabila dikopek, kemudian dirandam, ditanam menonggeng ke tanah, bijinya dipotong-potong kemudian ditanam, dia akan bercampah seperti sayur tauge. Nah, banyak juga orang mengatakan bahwa ini rasanya seperti petai, tapi ini bukan petai, ini adalah patau atau kupang. Ya, nah itu perkara pertama yang saya tahu kenapa perhutanan melarang. Yang kedua, karena biasanya pokok ini kalau di hutan, ia adalah tempat bagi madu tualang untuk bersarang. Dahan-dahannya biasanya kalau di hutan-hutan besar, hutan-hutan tua, dahannya ya selalu menjadi tempat bagi madu tualang. Kalau bahasa dusun, petiukan untuk membuat sarang, ya, dan mengumpulkan anak dan madu. Oke, bagi orang-orang kampung, ya khususnya orang-orang dusun, kita melihat banner ini, ya, kita melihat banner di sana, ya. Maaf ya, kebetulan masa ini matahari redup, jadi sedikit gelap, keadaan sekeliling gelap. Ya, melihat pada pokok kayu ini, kita melihat di sini ada banner. Biasanya orang-orang kampung kalau masa dulu-dulu sebelum ada jentera modern sebagai alat untuk membajak sawah, inilah yang selalu digunakan. Sebelum ada papan, ya, sebelum ada proses pemotongan papan di kilang-kilang, oleh karena banir ini lebar, maka ini dipotong dengan satu ukuran yang khas, ya. Setelah dipotong 4 segi, kemudian dia dibuat, ya, oleh karena dia tidak ada sambungan, kemudian dipotong, dibuat, jadilah satu alat pembajak yang kita dapat sebut atau orang dusun panggil ragus, di mana nanti dipasang gerigi atau gigi pada bagian depan dan belakangnya. Itulah yang digunakan ya untuk membajak, ditarik oleh kerbau. Saya percaya orang tua-tua yang seusia dengan saya atau yang lebih tua daripada saya tahu pasti kegunaan kayu ini. Nah, kenapa saya ingin kongsikan hal ini? Karena saya percaya dewasa ini, masa-masa sekarang ini, tidak ramai lagi orang yang kenal dengan kayu ini, kegunaannya, fungsinya. Dan kayu ini bukan kayu begitu saja, tumbuh begitu saja, tapi ada kegunaan-kegunaannya yang sebenarnya sangat penting, terutama sekali pada zaman sebelum jentera modern diperkenalkan untuk tujuan pertanian. Ya, nah ini dia patau. Saya tidak pasti berapa ketinggiannya, seperti yang saya katakan sebentar tadi, saya tidak tahu berapa tingginya, tapi memang cukup tinggi. Kalau kita lihat yang melihat video ini, ukuran lilit kayu ini kurang lebih 16 atau 17 kaki. Ya, kurang lebih 3 orang berpelukan. 1, 2, 3. 3 orang berpeluk. Ya. Atau barangkali 4 orang berpeluk. Oke. Ini dia kayu yang saya perkenalkan hari ini, yaitu patau. Yang lalu, minggu lalu,
video yang lalu saya telah memperkenalkan satu jenis kayu, yaitu tegap atau taraputan. Nah, kita lihat ketinggian kayu ini. Ya, memang pokok kayu ini memang cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Saya tidak tahu berapa tinggi. Cukup tinggi. Ya. Lihat. Selalunya kalau musim buah ini ada keluang gair datang bertengkek di kayu ini dengan tujuan menghisap madu daripada buah pokok patau ini. Oke, saudara-saudara, hanya itu yang dapat saya kongsikan pada video kali ini. Untuk pengetahuan sebagai tambahan, di tempat saya ini memang masih banyak kayu asli yang saya tidak tanam, tapi memang kayu ini sudah ada sejak dahulu. Ya, sudah ada sejak dahulu. Tempat ini kami pohon pada tahun 1975. Kayu ini memang sudah ada dari sini. Kemudian ada lagi kayu selanjutnya. Nanti saya akan perkenalkan pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih guys. Terima kasih kepada Anda di luar sana. Tolong ya, like, share, beri komen, dan jangan lupa sikarap. Dia bilang si tumatik sikarap, subscribe. Oke, terima kasih guys. Terima kasih. Tuhan memberkati.